Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Kalau kita boleh ada pada saat ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tak terhitung kasih Tuhan yang kita nikmati, mulai dari tahun yang lalu sampai tiba di tahun yang baru ini, kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, membuat hati kita selalu bersuka cita dan mengucap syukur. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi, sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena kami rasakan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun berganti tahun. Hingga kami boleh nikmati tahun yang baru ini Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dan anugerah-Mu yang besar, itulah yang terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu melalui ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Bapa yang baik, mohon curahan kuasa-Mu bagi kami seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini, agar seluruh pelayanan kami bukan dari pikiran dan kedirian kami, tetapi karena pertolongan Roh Kudus, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Bangkitkanlah seluruh umat-Mu Tuhan pada malam hari ini, walaupun kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi berikan kepada kami hati yang mau taat, hati yang mau sungguh-sungguh, hati yang mau setia mengikut Tuhan dimanapun kami berada. Bimbing kami seluruh umat-Mu Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang boleh melihat ibadah kami pada malam hari ini dan yang mengikutinya. Kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua, terutama para tetangga-tetangga kami di mana sidang jemaat-Mu melakukan ibadah saat ini. Biarlah juga mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami semuanya, sukacita, damai sejahtera atas seluruh hidup kami dan tetangga-tetangga kami boleh terjadi karena Roh Allah bekerja di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah seluruhnya pelayanan kami pada malam hari ini. Biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, Raja kami yang begitu besar, yang melingkupi seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah tengah minggu kami. Haleluya, amin. Kalau semua karena anugerah Tuhan, maka kita boleh mengaku di hadapan Tuhan saat ini bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur di dalam seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berapi,
kasih Tuhan. Kalau kita percaya kasih-Nya tidak pernah beranjak dari hidup kita, maka marilah kita juga menjadi jemaat yang setia. Setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Karena di dalam kesetiaan itulah kita akan menjadi bertumbuh. Segala ikatan-ikatan yang ada di hidup kita akan dilepaskan. Tetapi kemenangan pembaharuan ada di hidup kita. Setia, setialah. Haleluya. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai aku mau setia. Aku mau setia, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Aku mau setia, setia sampai. Sekali lagi, setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Haleluya. Biarlah kita boleh janjikan itu saat ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita menjadi jemaat Tuhan yang setia. Bukan hanya setia beribadah, tetapi terlebih setia hidup di dalam pengajaran yang daripada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan. Maka segala apa yang dijanjikan Tuhan akan nyata di hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita buka hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk menerima pengajaran yang daripada Tuhan. Kau berfirman, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku
percaya padamu. Kami percaya kuasa firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Karena Engkau adalah Bapa kami, Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Maka sungguh kami berbahagia pada malam hari ini. Kalau kami boleh dipersatukan di dalam ibadah tengah minggu kami. Semuanya Engkau telah sediakan bagi kami. Pujian pengagungan kepadamu Tuhan, terlebih lagi firman yang hidup Engkau sediakan bagi kami saat ini, terutama di pertengahan ibadah kami ini Bapa. Kami siapkan seluruh hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kesembuhan terjadi. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, keselamatan terjadi, karena firman itu adalah Engkau sendiri yang penuh kuasa. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Maka kami bermohon kepadamu, perlengkapilah hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami saat ini. Demikian seluruh sidang jemaat, dari yang termuda sampai yang tertua, biarlah kami sepakat untuk menerima pengajaran yang daripadamu, agar oleh kuasa firman-Mu pembaharuan terjadi, oleh kuasa firman-Mu pertobatan terjadi, oleh kuasa firman-Mu keselamatan kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terberkatilah seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, dan terberkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang itu diperkenan Tuhan gitu ya, menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan Tuhan. Nah, kita akan buka di 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara juga boleh membacanya bersama-sama saya ya di tempat masing-masing. Kita baca 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan.
Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca kisah tentang Raja Daud ya. Jadi Raja Daud pada waktu dia dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita ini kita bisa belajar satu hal ya yang nanti akan kita gali lebih dalam, yaitu tentang bagaimana cara kita mencitrakan diri kita dan dibandingkan dengan isi hati kita gitu ya. Jadi setiap orang Bapak Ibu Saudara, kita mengenal namanya personal branding ya. Personal branding ini adalah apa yang dinampakkan seseorang kepada orang lain gitu. Jadi orang-orang yang melihatnya, oh Bapak A ini orangnya sabar, oh Bapak B ini orangnya humoris, itu adalah personal branding. Jadi perilaku yang kita tampakkan kepada orang gitu ya. Dan orang memang pada dasarnya ya, setiap orang itu melihat tampilannya gitu ya. Jadi walaupun ada peribahasa mengatakan don't judge the book by its cover, but we do gitu. Jadi jangan menilai orang dari covernya, tapi masalahnya kita melakukan itu gitu ya. Kebanyakan dari kita melihat covernya pasti. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mall gitu ya, pakai celana pendek agak lusuh, pakai sendal jepit, pakai kaos gitu ya, lewat di pameran mobil, pernah nggak Bapak Ibu tetap ditawarin brosur itu? Pasti salesnya lihat dulu, wah ini kayaknya ini nih nggak bisa beli mobil, ini bukan market saya, ini nggak akan saya kasih, pasti gitu nih. Tapi kalau setelannya itu menunjukkan setelan bos-bos gitu ya, pakai kaos, walaupun kaos tapi kaos branded, celana branded, yang bermerek gitu ya, sendal branded, pasti langsung, Pak mau nambah koleksi mobilnya, pasti gitu. Jadi memang dunia melihat orang dari covernya ya. Orang pasti melihat dunia dari covernya, itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Kita pasti melihat orang, wah itu kayaknya kok rambut jenggotnya tebel, brewoknya tebel, tatoan, wah ini perampok ini, orang jahat ini. Padahal belum tentu ya. Mungkin bisa jadi dia malah punya hati lebih lembut dari orang lain gitu. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi memang itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dunia selalu melihat orang dari covernya gitu ya. Selalu melihat dunia itu dari covernya. Dan kita lihat di kisah Daud ini Bapak Ibu Saudara. Karena Saul ya, ini peristiwa ini terjadi, 1 Samuel 16 ini terjadi setelah Saul melakukan beberapa kali kesalahannya. Yang terakhir Saul melakukan kesalahan adalah dia mempersembahkan persembahan dengan idenya sendiri, padahal dia harusnya menunggu Samuel, tapi dia persembahkan itu sendiri gitu. Yang artinya dia melanggar kekudusan Tuhan, artinya dia melanggar perintah Tuhan, jadi dia tidak taat lagi sama Tuhan. Ya akhirnya jabatan raja itu oleh Tuhan diambil dari Saul. Padahal Saul waktu itu masih enggak di kerajaan, masih menjabat sebagai raja atau enggak? Masih dia menjabat. Tetapi urapan itu sudah diambil Tuhan dari Saul. Itulah kenapa Samuel diutus Tuhan datang ke rumah Isai ya. Datang ke rumah Isai. Cuma Samuel awalnya takut Bapak Ibu Saudara. Di ayat 2 dikatakan, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku gitu ya. Samuel takut sama Saul. Karena kalau tahu Samuel pergi dan mengurapi orang lain, ini artinya kudeta ini. Berarti Samuel ini sudah merencanakan mau
melantik raja lain nih. Ini Saul bisa membunuh Samuel waktu itu. Tetapi Tuhan, ya, ketika Samuel berkata sama Tuhan seperti itu, Tuhan memberikan apa? Solusi, memberikan strategi. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan solusi kepada Samuel, dan akhirnya strategi itu dipakai Samuel, ya. Dia datang, dia mengundang Isai ke upacara pengorbanan, kemudian memberitahukan apa yang dimau Tuhan gitu ya. Dan seperti yang dimau Tuhan, disampaikanlah Samuel bahwa dia akan mengurapi salah satu anak Isai itu ya. Yang pertama memang Samuel melihat Eliab, badannya tegap ya, berdiri, gagah dia ya. Jadi perawakannya si Eliab ini memang bagus. Sama seperti ketika Samuel melihat Saul. Saul ini adalah orang dari suku Benyamin yang tinggi badannya tuh bahkan melebihi orang-orang sebangsanya, sesukunya Benyamin ini. Perawakan Saul tuh gagah gitu ya, ganteng, gede gitu. Dan Samuel merasa Tuhan dulu memilih Saul. Wah, ini Eliab nih mirip-mirip Saul nih. Ya. Mirip-mirip Saul nih, makanya kayaknya ini nih si Eliab nih. Tapi ternyata firman Tuhan katakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan manusia seperti Samuel ya, ketika dia melihat dulunya A, ya sebuah peristiwa ini A, dia belajar dari situ, dia pikir selanjutnya akan A juga, gitu ya. Ini kebiasaan manusia seperti itu. Jadi seperti Samuel dulu, Samuel diperintah Tuhan mengurapi Saul yang badannya tegap, gagah perkasa. Hari ini dia lihat Eliab, kayaknya ini mirip-mirip Saul nih, perawakannya tegap juga. Tapi nanti kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam perawakannya yang luar biasa tegap, gagah kayak Saul, nanti kita baca di pasal-pasal selanjutnya ya. Ketika Goliat menantang orang-orang tentara Israel, gak ada satupun yang berani loh. Termasuk Eliab juga gak berani. Gitu ya. Jadi yang badan tegap itu ternyata gak berani, nyalinya gak sebesar badannya itu gitu ternyata. Oleh karenanya Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Lalu Isai memanggil Abinadab ya, dan mendengar lewat, ternyata bukan ya, satu persatu Syama bukan, yang lain bukan, dan ternyata nggak ada nih. Lalu Samuel katakan kepada Isai, masih ada lagi nggak anakmu? Oh ada, Daud sedang menjaga menggembalakan kambing domba gitu ya. Kemudian Daud dipanggil, dan di ayat 12 dikatakan, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Bapak Ibu Saudara, ini Samuel ini sedang memilih raja ya, bukan memilih seorang model gitu ya. Jadi Samuel melihat Eliab ini gagah, ini sosok raja. Tetapi berbanding terbalik dengan Daud, Daud ini dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ini Daud ini lebih cocok jadi model gitu ya, badannya kecil. Karena memang waktu ketemu dengan Samuel, saat itu usia Daud diperkirakan mungkin sekitar 15-16 tahun. Daud masih cukup muda atau malah sangat muda ya. Bahkan dia masih remaja gitu. Tapi dia sudah diurapi jadi raja. Jadi Samuel, dia membandingkan sosok Saul, kemudian dia melihat Eliab, oh kok kayak Saul, ternyata bukan. Kemudian tiba-tiba muncul Daud yang perawakannya nggak terlalu besar. Tetapi mukanya masih kemerah-merahan, masih remaja, matanya indah, parasnya elok. Ini kayak bukan raja sebenarnya. Kalau dilihat ini bukan speknya raja gitu ya, bukan spesifikasi untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan katakan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan kalau kita gali Bapak Ibu Saudara, kalau kita gali, nanti kita lihat seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika terjadi perang ya,
antara bangsa Israel dengan bangsa lain ya, termasuk bangsa Gad juga. Disitulah ada Goliat di situ. Ketika Goliat menantang bangsa Israel, ini banyak orang tentara Israel ini nggak berani gitu ya. Dia nggak berani. Jadi ketika diejek Goliat, nggak ada yang berani untuk melawan Goliat. Jadi Goliat katakan, yo siapa yang bisa mengalahkanku? Kalian akan dapatkan ini. Tapi ternyata bangsa Israel nggak ada yang berani. Orang-orang yang punya perawakan gagah-gagah itu, tentara yang menyandang baju zirah, yang pakai peralatan perang yang gagah-gagah itu, nggak ada yang berani melawan Goliat. Kemudian datanglah Daud, dia dengan alasan mau mengantar makanan kepada kakaknya, dan dia lihat bagaimana bangsa Israel diolok-olok oleh Goliat, nggak ada satupun yang berani, tapi Daud berani. Dia sampaikan, aku akan menerima tantangan itu ya. Akhirnya dia datang pada Saul, dia diberi baju sirahnya Saul tapi nggak bisa jalan, dia nggak mau, dia lepaskan baju sirah Saul ya, baju perangnya dia lepaskan, dia pakai baju biasa aja, dia ambil batu ya, kemudian dia lempar, akhirnya tenggelam di dalam kepala Goliat batunya, Goliat mati. Jadi Daud yang tidak dilihat orang ya, karena perawakannya yang enggak seperti seorang pahlawan super yang berbadan kekar dan besar, tetapi ternyata nyalinya lebih besar dari badannya itu. Tetapi yang perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di 1 Samuel ini akan ada kisah tentang Daud, bagaimana Daud ini begitu berani ya. Dia memang hanya mengembalakan 2-3 kambing domba aja. Jadi enggak banyak sebenarnya kambing domba Daud itu enggak banyak. Tetapi ketika ada binatang buas datang ya, mencengkram kambing domba Daud ini, maka dia akan mengejarnya, dia bunuh binatang buas itu untuk mendapatkan kembali dombanya. Ini dilakukan oleh anak yang parasnya masih kemerah-merahan, matanya jadi usianya masih 15-16an tahun. Anak remaja yang dilihat ini kayaknya nggak pernah hidup susah nih, ini maunya hidup tenang-tenang aja. Ternyata punya daya tempur yang luar biasa. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, Daud ketika dia melawan Goliat, dia katakan apa? Bukan aku yang berperang melawan kau, tetapi engkau sedang berperang melawan Allahku. Makanya dia nggak pernah takut. Itu adalah sebuah iman yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya Daud. Karena nggak ada yang berani melawan Goliat, tapi Daud berani. Tentara-tentara lain gak ada yang berani melawan Goliat, tapi Daud berani. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Daud ini kita belajar satu hal. Mungkin Daud dilihat atau dipandang dia tidak memiliki spek seorang raja gitu ya, gak punya kualifikasi sebagai seorang raja. Tetapi firman Tuhan katakan, ini adalah kunci dari firman Tuhan ini. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena Tuhan tahu hatinya Daud, Bapak Ibu Saudara. Dan ini kalau kita mau bongkar Bapak Ibu Saudara, kenapa ketika Saul dia berbuat dosa, kemudian ditinggalkan oleh Roh Allah, tetapi ketika Daud melakukan dosa, Roh Allah tidak pernah pergi daripada Daud. Ini apa gitu ya? Apakah Daud anak emas Allah gitu ya? Pasti enggak. Bukan karena itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat, Daud ini pernah melakukan sebuah rencana pembunuhan yang kejam, yaitu terhadap Uria, ya kan? Kita mungkin pernah dengar ya. Jadi ceritanya Daud ini sedang selingkuh dengan Betsheba. Daud sedang selingkuh dengan Betsheba, kemudian Betsheba hamil. Nah, ketika pasukan ini baru pulang perang ya, Daud memerintahkan Uria untuk pulang, biar nanti dikira yang menghamili Betsheba bukan siapa-siapa, tetapi Uria itu sendiri gitu kan, karena Uria ini suaminya Betsheba. Tetapi Uria menolak. Uria ini adalah perwira yang setia Bapak Ibu Saudara, perwira yang setia, pemberani dan setia gitu ya. Dia setia pada Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia kemudian menuliskan sebuah surat yang berisi rencana pembunuhan Uria. Karena Uria tidak mau pulang,
ke rumahnya, dia merasa dia punya rasa persahabatan dengan teman-temannya. Masa teman-temanku ada di sini ya menunggu mau berangkat perang lagi, aku disuruh pulang seneng-seneng sama istri, aku nggak mau, aku mau bersama dengan orang-orang yang ada di sini. Uria ini sangat setia dan sangat baik. Tetapi Daud, ya, dia menulis surat rencana pembunuhan itu, dan yang paling kejam Bapak Ibu Saudara, Daud ini kejam juga sebenarnya. Tapi yang paling kejam, surat ini dia berikan kepada Uria untuk disampaikan kepada Yoab. Jadi artinya Uria membawa pesan pembunuhan dirinya sendiri. Ini saya pikir hal yang sangat kejam sebenarnya. Sadis ini. Ini pembunuhan berencana yang sangat sadis. Begitu Uria sampaikan kepada Yoab, kemudian Yoab baca, dan benarlah rencana pembunuhan Daud adalah ketika mereka berperang dan ketika musuh mulai menekan, Yoab diminta untuk meninggalkan medan peperangan itu untuk pergi mundur. Padahal Uria ada di garis depan waktu itu, dan benarlah terjadi, akhirnya Uria mati di tempat medan perang itu. Dan ini adalah kejahatan Daud yang luar biasa. Tetapi kita lihat Daud melakukan kesalahan, Saul melakukan kesalahan gitu ya. Tetapi kenapa roh Tuhan meninggalkan Saul, tetapi roh Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kita belajar dari kisah hidup Daud ini ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika Daud berbuat salah Bapak Ibu Saudara, ketika Daud berbuat salah, dia bertobat, dia memohon ampun kepada Tuhan, dia bertobat. Dan pengampunan itu selalu dia dapatkan, walaupun ada hukumannya. Ketika dia membunuh Uria, hukuman Tuhan, kutuk Tuhan adalah keluargamu tidak akan jauh dari pedang. Makalah terjadi pemberontakan Absalom, terjadilah anaknya yang satu dari istri lain menghamili anaknya yang lain, Tamar. Kemudian kakak Tamar tidak terima dibunuh. Jadi keluarganya tidak akan jauh dari pedang, saling bunuh gitu ya. Makanya sampai pecah ini. Jadi akibat itu ada, tetapi Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud gitu ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita belajar dari kisah ini, kita melihat ya, setiap orang bisa mempresentasikan dirinya, bisa memperlihatkan yang baik-baik aja di depan orang, mungkin bisa. Tetapi Tuhan melihat setiap hati itu. Itulah kenapa Tuhan mengurapi Daud. Daud menjadi raja yang besar, bahkan keturunan Mesias ada di dalam garis keturunan Daud gitu ya. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang diterima Daud. Tetapi kita perlu lihat bagaimana Daud, hatinya itu meskipun dia berbuat salah, tapi dia selalu bertobat, dia kembali sama Tuhan. Tetapi Saul tidak pernah bertobat. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena sampai pada masa kejatuhan Saul tidak pernah bertobat sama Tuhan. Malahan dia datang kepada tukang tenung untuk memanggil roh Samuel, karena pada waktu itu Samuel sudah meninggal gitu ya. Padahal mendatangi tukang tenung adalah sebuah kejijikan bagi Allah. Itu adalah Tuhan sangat melarang nih. Tukang tenung tuh dukun gitu, pelihat. Tapi Saul melakukan itu. Sampai di akhir hidupnya Saul itu terus berbuat dosa dan gak pernah mau bertobat. Tetapi Daud, ketika Nabi Nathan menegur dia karena dosanya kepada Uria dan dosanya dengan Betseba, Daud bertobat, dia datang sama Tuhan, dia mohon ampun sama Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, jadi lewat berita kebenaran firman ini, kita sama-sama menyadari gitu ya, bahwa ketika kita masih di dalam tubuh ini, daging ini, kita mungkin gak akan lepas dari dosa. Tetapi yang saya yakinkan sekarang adalah satu hal, Tuhan melihat hati kita gitu ya. Mungkin kita terlihat gak meyakinkan bagi orang bahwa kita adalah orang baik, mungkin kita dituduh lebih gampang dilihat, dikenali sebagai pencuri atau sebagai orang yang suka mencuri. Tetapi yang satu hal yang kita perlu yakini adalah Tuhan melihat hati kita gitu ya. Jadi artinya saya ingin mengajak kita jangan terlalu mempedulikan dulu perkataan orang. Kita fokus dulu sama hati kita ini. Kita yakinkan dulu. Atau bahkan jangan kita fokus mendandani ini loh, yang ada di luar ini aja ya. Jangan kita fokus hanya mendandani yang luar aja semuanya, pakaiannya, wajahnya sampai
pakai perawatan sampai ratusan juta, tetapi tidak dengan hatinya. Nah, ini yang tidak disuka Tuhan gitu ya. Tuhan maunya apa? Tuhan maunya ya kita mendandani hati kita dulu. Karena Tuhan itu melihat hati ini loh, yang tidak dilihat oleh orang lain, ya, yang nggak bisa dilihat, Tuhan melihat hati. Karena dalam ilmu psikologi Bapak Ibu Saudara, kita semua punya berperilaku itu punya anggapan dasar. Atau yang biasa dikenal orang motif gitu ya. Hanya saja seringkali anggapan dasar ini gak akan pernah nampak di luaran. Jadi orang bisa berpura-pura menjadi pribadi lain, bisa berpura-pura punya karakter lain, walaupun sebenarnya karakter sesungguhnya bukan itu, bisa saja. Tetapi Tuhan tidak mau yang itu. Tuhan maunya ya apa yang ada di dalam hati kita itu, yang tulus benar-benar kita mau datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, mau diubahkan Tuhan. Ya Tuhan maunya yang benar-benar gitu. Saya pernah baca sebuah buku tentang pertumbuhan gereja Bapak Ibu Saudara. Cuma saya agak lupa nama penulisnya siapa. Ini seorang teolog yang bukunya bagus sekali. Jadi dia meneliti bagaimana gereja-gereja itu, yang satu kenapa gerejanya ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Gereja yang satu ini mati gitu ya. Kenapa bisa gitu ya? Dia meneliti itu. Cuma saya tertarik dengan sebuah penelitian yang dia lakukan. Jadi dia membuat sebuah survei di sebuah gereja yang besar di Amerika sana. Yang di situ pelayannya ada 600-an orang. Sekitar 600 pelayan yang aktif ya. Mungkin kalau dengan pelayan-pelayan yang lain-lain tambah-tambahan mungkin bisa mencapai 1000-an gitu ya. Tetapi ini yang aktif tuh 600 orang. Jadi yang mereka memang aktif melayani. Kemudian dia buat sebuah kuesioner gitu ya, sebuah selebaran, dia mau meneliti, dia sebarkan ke 600 orang ini. Dan kemudian dia terima hasilnya bahwa ini yang cukup menyedihkan gitu ya. Sebagian besar dari pelayan yang aktif ini tidak pernah meninggalkan dosa lamanya. Ini memprihatinkan sekali. Ini masalah yang besar sekali. Jadi mereka aktif melayani Tuhan ya di gereja, tapi aktif melakukan dosa. Ini masalah Bapak Ibu Saudara. Ini masalah yang besar. Karena Tuhan itu melihat hati. Jadi jangan dipikir kita yang sudah melayani aktif di gereja ini kemudian oh pasti hidupku diperkenan Tuhan. Belum tentu. Kalau hati kita tidak pernah fokus dan tertuju sama Tuhan. Karena ada dua macam orang yang melayani Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dia melayani Tuhan, yang kedua dia melayani hawa nafsunya diri sendiri. Karena dia mau terlihat, wah aku di gereja ini selalu nampil nih ya. Wah aku bisa beritakan firman, aku bisa bawakan pujian, aku bisa main musik gitu. Tapi enggak dibarengi dengan perubahan di dalam hati kita. Ini yang perlu justru kita selalu mengevaluasi Bapak Ibu Saudara. Karena kekristenan itu seperti kita ini adalah bola bulat gini ya. Kita menggelinding ke atas. Jadi ketika kita bertumbuh dalam firman Tuhan ini jalannya miring gini. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita tekun belajar firman Tuhan, ya kita diubahkan, kita akan menggelinding ke atas gini ya. Tetapi ketika kita mulai jatuh dalam dosa kesombongan, dosa apapun itu ya. Sebenarnya dia enggak dalam posisi berhenti Bapak Ibu Saudara. Dia sedang dalam posisi sedang menggelinding ke bawah, semakin bawah, semakin jauh. Dan itulah yang terjadi di banyak pemimpin-pemimpin gereja yang jatuh. Karena dia enggak sadar. Karena hatinya tidak lagi tertuju sama Tuhan, tapi hatinya tertuju pada dirinya sendiri. Dia lebih senang dipuji, oh Bapak khotbahnya bagus, khotbahnya yang bagus itu. Khotbahnya dahsyat, khotbahnya aja yang dahsyat. Tapi Tuhannya enggak, ini hati-hati gitu ya. Jangan-jangan sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi dia lebih senang dipuji, lebih senang dikultuskan dan itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Jadi kita jangan terlalu sibuk selalu menampilkan apa yang mau dilihat orang. Jangan.
Jadi yang kita pikirkan adalah apa yang dimau Tuhan gitu ya. Apa yang ingin Tuhan di dalam kehidupan kita nih, yang akan kita lakukan ini apa sih yang Tuhan mau? Dan kita belajar dari sosok Samuel ini juga ya. Jadi Samuel ketika dia takut dia katakan sama Tuhan, bagaimana ketika Tuhan suruh Samuel mengurapi Daud, Samuel katakan bagaimana mungkin aku pergi, jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku. Samuel ini takut sebenarnya. Tapi dia sampaikan itu sama Tuhan. Jadi Samuel juga punya ketulusan, punya kejujuran dalam hatinya. Seringkali kita ini nggak jujur gitu ya. Seringkali kita nggak jujur sama hati kita. Sebenarnya Tuhan itu nggak perlu kita bohongi, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita bilang saya nggak takut Tuhan, saya nggak takut Tuhan, saya nggak takut Tuhan. Tapi kalau dalam hati kita takut, Tuhan tahu kita takut gitu. Jadi nggak usah dibohongi Tuhan itu. Tuhan pasti tahu. Gitu. Karena memang ya itu manusiawi sebenarnya rasa takut seperti Samuel itu, tapi kita harus mau gitu, mau jujur gitu ya. Untuk kita memiliki hati seperti Daud, kita harus jujur sama hati kita. Saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu saya itu takut ya, naik pesawat itu saya takut. Karena ada beberapa berita kecelakaan pesawat gitu. Dan saya takut gitu. Bukan berarti saya nggak percaya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena ini saya baru tahu itu karena saya rasakan sendiri. Jadi dengan kesadaran saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Saya percaya bahwa Tuhan akan lindungi saya. Itu saya percaya. Tetapi ternyata rasa takut itu tidak hilang dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Itu masih ada di dalam hati saya. Takut itu setiap kalau naik pesawat gitu ya. Kadang kan dulu kalau pertama kali saya naik pesawat itu batik. Saya ke Manado. Kalau mesinnya batik itu kan suara turbinnya kenceng ya. Gitu kenceng. Jadi kalau tiba-tiba suaranya agak hilang tuh saya takut. Wah ini mesinnya jangan-jangan mati ya. Saya takut gitu. Jadi saya ambil flight yang malam, penerbangan yang malam. Datang sampai di sana subuh gitu ya. Saya jadi gak bisa tidur. 3,5 jam tuh saya di pesawat gak bisa tidur. Takut gitu. Kemudian saya berdoa, pulangnya saya masih takut gitu ya. Saya berdoa, Tuhan tolong beri kekuatan, Tuhan tolong beri keberanian gitu ya. Karena memang takut saya mau diajak, saya diketawain sama teman-teman. Ini bagus nih, takut nih naik pesawat, hahaha gitu. Saya juga ketawa, iya saya takut kok gitu. Saya takut. Nah sebuah kejadian, ini yang Tuhan ini menariknya kadang caranya juga lucu gitu ya. Jadi karena saya takut saya berdoa, Tuhan saya minta keberanian lah biar saya ini nggak tersiksa gitu. Karena setiap kali ternyata saya harus sering-sering naik pesawat dulu. Kalau saya terus takut itu ya nggak lucu juga gitu. Terus akhirnya saya berdoa. Ada suatu kali saya ada dinas ke Kepulauan Mentawai, itu ada di Sumatera Barat. Nah masalahnya ke Mentawai ini tidak bisa pesawat direct langsung dari Jakarta ke Mentawai, nggak bisa. Kita terbang ke Padang dulu. Nah dari Padang kita naik pesawat yang kecil. Kami naik pesawat yang kecil yang isi 12 orang aja gitu ya. Yang kalau kita duduk itu dashboardnya pilot tuh kelihatan, kaca depannya pilot tuh kelihatan, baling-baling satu muter di depan tuh kelihatan. Nah di tengah saya masih takut itu, waktu terbang ke dari Padang ke Mentawai itu, karena pesawatnya itu pesawat kecil, jadi dia terbangnya nggak terlalu tinggi. Cuma masalahnya Bapak Ibu Saudara, waktu itu sedang terjadi badai ya. Jadi kanan kiri saya, depan belakang tuh udah nggak kelihatan apapun, cuma kabut gitu doang. Saya tuh di atas cuma berdoa, wah ini gimana ini Tuhan, ini beneran ini enggak sih? Karena selama 45 menit itu saya sama sekali nggak bisa lihat kanan kiri itu, karena cuma ditutup kabut tebal aja. Saya cuma ngeliatin pilot gitu, saya deg-degan terus. Dalam hati itu nggak berhenti, deg-degan 45 itu deg-degan. Saya liatin pilotnya ya, kalau sampai pilotnya geleng-geleng gini udah tiba-tiba pesawat nggak tahu jatuh atau gimana, udah selesai gitu. Bahkan saya punya pikiran saya mau videokan gitu ya, ini seremnya naik pesawat. Tapi kemudian saya pikir-pikir, wah kalau saya nggak selamat, buat apa juga video ini, saya pikir gitu.
Tapi akhirnya nggak jadi saya videokan karena saya diem, saya merem, saya berdoa aja, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, akhirnya pesawat kami mendarat gitu ya. Sampai puji Tuhan selamat gitu ya. Nah, sampai saya di titik saya males mau balik tuh takut. Mau naik pesawat lagi takut. Pilihan kedua kalau nggak naik pesawat ke Padang, pilihan kedua adalah naik kapal cepat. Wah, ini makin serem lagi karena ceritanya kalau lagi badai, kapal dengan ombaknya, tinggian ombaknya ini saya makin wah ini makin beresiko. Saya pikir udahlah ini. Terus saya berdoa Tuhan minta cuaca cerah. Akhirnya pas pulang juga cuacanya cerah. Dan dari kejadian itu Bapak Ibu Saudara, dari kejadian itu saya pernah alami yang sampai seperti itu. Makanya sekarang kalau saya naik pesawat saya lebih santai aja. Walaupun kadang masih ada tapi lebih tenang, bisa tidur gitu-gitu. Saya kadang menikmati film-film di pesawat itu. Jadi kejujuran itu membuahkan hasil apa? Tuhan ternyata menguatkan. Mungkin lewat peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi paling tidak saya belajar dari sosok Daud, dari sosok Samuel, bahwa kita tuh harus jujur sama hati kita gitu ya. Kalau takut bilang aja takut. Saya takut Tuhan, saya pengen bisa ke sana, tapi saya takut gitu ya. Saya pernah mau memberitakan Injil sama orang, hati saya tuh deg-degan, mau terima enggak ya gitu. Tapi ketika saya beranikan diri, saya bilang, saya takut Tuhan tolong beri damai sejahtera. Setelah Tuhan beri, saya beritakan, orangnya terima Yesus, ya haleluya puji Tuhan. Tapi ada ketakutan itu. Dan saya enggak pernah mau mengingkari rasa takut itu. Karena saya belajar dari firman Tuhan, saya belajar dari kisah Daud. Tuhan itu melihat hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat di Mazmur Daud juga, firman Tuhan katakan hidup itu kita tulus-tulus saja Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melayani, ya sudah kita tulus saja melayani. Enggak perlu kita peduli pendapat orang gitu ya. Kalau memuji kita senang, kalau dihina kita sedih, enggak perlu pedulikan itu gitu ya. Yang penting kita fokus, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan ini melihat hati kita ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus tulus, kita harus jujur. Apapun yang kita rasakan, kita takut, ya, kita malas, kita sebel, jengkel, bilang aja sama Tuhan. Saya selalu biasakan diri gitu. Dari saya belajar dari kisah Daud itu, mulai saat itu ya, ketika saya belajar firman ini dulu, saya mulai belajar untuk diri saya harus berani nih, untuk jujur. Untuk jujur kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan, kesalahan saya, dosa-dosa saya, ya, perasaan-perasaan yang saya alami. Ketika saya marah sama orang, saya marah dengan sebuah kondisi ya. Sebuah kondisi yang mungkin merugikan saya marah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini saya marah benar Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Tapi Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan tolong kondisi ini. Karena saya percaya tidak ada tangan manusia yang bisa merubah kondisi ini kecuali Tuhan yang mau untuk menolong. Dan satu persatu Tuhan jawab. Tuhan kabulkan doa saya gitu ya. Tuhan buat kondisinya jadi lebih baik lagi. Ada seperti itulah. Jadi kita perlu tulus, kita perlu jujur dalam hati kita. Karena satu hal, Tuhan melihat hati. Meskipun kita berpura-pura berani, kita berpura-pura baik, kita berpura-pura care, kita berpura-pura untuk melayani. Tapi Tuhan tahu hati kita. Jadi sebenarnya gak perlu berpura-pura gitu ya. Karena yang kita layani ini Allah yang maha tahu loh. Allah yang tahu kedalaman hati kita. Bahkan kalau kita baca di Roma, kadang kita berdoa itu ketika ada hal-hal yang tidak bisa kita doakan, diucapkan mulut kita, roh kudus yang ada di dalam kita pun mendoakan hal-hal itu sama Tuhan gitu loh. Jadi artinya bahkan kita sendiri tidak lebih paham diri kita sendiri daripada Tuhan. Jadi Tuhan lebih mengenal diri kita sendiri dibandingkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita gak lebih ngerti diri kita sendiri dibanding Tuhan. Tuhan justru yang lebih ngerti kita. Jadi kita gak perlu untuk berpura-pura, kita gak perlu untuk memakai topeng-topeng itu hanya untuk kelihatan baik di depan orang lain. Tetapi ketika kita tulus, kita mau menundukkan hati kita, diri kita, perilaku kita kepada kebenaran firman Tuhan,
manusia lain ya, orang lain pasti akan melihat, oh memang orang ini tulus gitu ya. Jadi nggak perlu kita membranding yang berpura-pura, tapi ketika hati kita arahkan sama Tuhan, kita mau menjadi lebih baik karena Tuhan, orang lain pasti akan mengenal juga. Oh dia baik, dia memang orang yang taat sama Tuhan. Oh dia memang hamba Tuhan yang sejati. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, saya sudah melihat banyak orang ya yang mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi perilakunya enggak seperti hamba Tuhan. Dia melakukan suap, dia melakukan pelecehan seksual, dia melakukan homoseksual. Saya lihat sendiri. Orang dengan label pendeta melakukan itu, saya lihat sendiri. Jadi maaf kata, kalau ada pendeta yang mengaku dirinya pendeta tetapi perilakunya, perbuatannya, karakternya enggak sesuai pendeta, bagi saya itu bukan pendeta. Tetapi ketika saya lihat hamba-hamba Tuhan yang menjaga hidupnya benar, yang menjaga hidupnya kudus, dia mengasihi sesamanya, dia menunjukkan kasih itu, saya langsung hormat. Saya akan langsung hormat pada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bukan manusia yang diberikan sebuah tugas untuk menghakimi sesama kita, enggak. Justru kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, apakah hati kita ini tertuju sama Tuhan, apakah hati kita ini tulus melayani Tuhan, apakah hati kita ini benar-benar tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Yaitu kita mengevaluasi diri kita sendiri, karena Tuhan tidak akan pernah bisa dibohongi dengan topeng kita, nggak akan pernah bisa dibohongi dengan perkataan atau perilaku yang kita lakukan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita arahkan hati kita lakukan pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, di dalam sekolah ya. Lakukan hal-hal yang baik yang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau di tempat kerja semua orang korupsi, ya nggak usah ikut korupsi gitu ya. Mereka pakai mobil semua, kita pakai motor, ya nggak apa-apa gitu. Itu mobil hasil korupsi kok gitu. Biarin aja gitu ya. Tapi kalau di sekolah juga gitu, teman-teman semua nyontek, ya biarin aja, kita nggak usah ikut-ikutan nyontek. Semuanya dapat nilai bagus, biarin aja. Kalau bisa kita belajar sendiri, dapat nilainya bagus, itu jauh lebih elegan, itu jauh lebih terhormat. Begitupun ketika kita bekerja bersungguh-sungguh, pun Tuhan pasti akan memberkati kita kok. Tuhan nggak akan pernah kehilangan cara untuk memberkati kita. Tetapi yang terpenting adalah fokuskan hati kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan nama kita yang besar, tetapi nama Tuhan. Bukan diri kita yang besar, tetapi Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh. Kita bersama-sama akan pujikan sebuah pujian sambil kita merenungkan di dalam hati kita. Apakah hatiku memuliakan nama Tuhan? Apakah hatiku fokus kepada Tuhan? Apakah hatiku mau untuk tunduk dalam setiap kehendak Tuhan? Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sungguh kami rindu Tuhan. Kiranya Tuhan menguji hati setiap kami, agar kami mengerti Tuhan, agar kami tahu di mana posisi kami sekarang Bapa. Jika ada kesalahan di dalam hati kami Tuhan, jika ada kesalahan dalam fokus kami melayani Tuhan selama ini, kami sungguh-sungguh memohon maaf Tuhan. Kami memohon ampun daripadamu Bapa. Tetapi kiranya Tuhan, jangan jauhkan roh-Mu dari antara kami. Dan biarlah roh itu tetap di dalam hati setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami diubahkan terus Tuhan. Hari demi hari Bapa, Engkau ubahkan hati setiap kami. Engkau ajar kami Tuhan untuk menjadi setia. Engkau ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Baik di dalam kehidupan kami di gereja ini Tuhan, maupun di rumah kami, maupun di tempat pekerjaan kami, maupun di tempat studi kami Pak. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah itu memuliakan nama-Mu Yesus. Kami percaya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati setiap kami, memimpin setiap langkah kami Tuhan, memberikan hikmat di dalam setiap kami ini anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang tidak berpengalaman. Tetapi kami percaya Bapa, ketika Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami boleh mengerti tindakan apa yang harus kami lakukan, langkah apa yang harus kami ambil, karena Roh-Mu yang menuntun kepada jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Tuhan, kami pun boleh mengerti Bapa. Pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengertian di dalam hati setiap kami, bahwa pelayanan kepada Tuhan itu keuntungannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kami sendiri Bapa. Karena pelayanan kepada Tuhan itu membawa kita di dalam track, menjaga kita tetap dalam trek keselamatan itu Bapa. Untuk kami boleh mengakhiri hidup kami juga di dalam roh Tuhan. Jadi apa yang sudah kami mulai di dalam roh ini biarlah diakhiri dengan roh. Sehingga akhirnya nanti Tuhan kami datang kepadamu, kami pergi ke tempatmu Tuhan di surga yang kudus itu. Kami boleh mengakhiri pertandingan iman yang baik di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami dikenal menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, yang memiliki hati mau memuliakan dan meninggikan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami, yang tetap menjagai kami Tuhan di dalam trek keselamatan ini, dan tetap memiliki hati yang tulus untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, sekarang hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, di dalam pekerjaan dimanapun hamba-Mu berada, keluarga hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau pakai kami untuk menjadi kepanjangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami Tuhan, sekarang kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami Bapa, yang mungkin hari-hari ini masih mengalami sakit penyakit, mulai mundur Tuhan, karena kekecewaan, karena akar pahit. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau yang mencabut setiap sakit penyakit itu, Engkau yang mencabut setiap akar pahit itu Tuhan, sehingga boleh saudara-saudara kami Tuhan, boleh datang kembali ke tempat ini, untuk bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari demi hari Bapa, kami percaya Tuhan terus tambahkan jemaat-Mu di tempat ini, karena kami percaya pertumbuhan bukan hanya kualitas tetapi juga kuantitas Bapa. Dan kami rindu Tuhan untuk terus menambahkan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Selain kualitasnya juga kuantitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.